Selamat bergabung dalam keluarga masa depan cerah GKPB Kadipaten. Alamilah pertumbuhan iman, pengharapan, kasih, dan kerendahan hati melalui ibadah setiap minggu dalam gereja ini. Minggu ini, saudara belajar dari firman Tuhan tentang percayalah kepadanya, biarlah firman Tuhan selalu tumbuh dalam hati saudara setiap hari. Jangan saudara lewatkan altar doa yang akan diadakan secara online pada Senin 10 Agustus 2026 pukul 5 pagi melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp keluarga MDC Kadipaten. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan di awal hari dan alamilah hadiratnya yang mengubahkan dan memampukan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Agar kita lebih memahami dan menghidupi firman Tuhan, setiap jemaat diajak untuk saling berbagi bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui kesan atau kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap pertengahan minggu. Bagi saudara yang belum tergabung dalam komunitas kesan, jangan ketinggalan. Ayo, tunggu bersama dalam kesan. Bagi remaja, jangan lupa untuk ikut kesan image yang diadakan secara onsite setiap hari Sabtu pukul 4 sore di Geraha MDC Kadipaten, lantai 1. Bagi pemuda, datanglah dalam kesan Gideon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2026 pukul 6 sore di Geraha GKPB MDC Kadipaten. Bersama Tuhan bisa mengubah arah hidup kita untuk menjadi lebih baik. Dengan sukacita, kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti doa keliling pada Jumat 14 Agustus 2026 pukul 6 sore. Titik kumpul di Geraha GKPB Kadipaten. Diawali dengan doa bersama, mari bersama-sama mendoakan kota kita agar Tuhan memberikan damai sejahtera, perlindungan, dan terang Tuhan bagi kota yang kita kasihi. Hadirilah ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pagi pukul 8 di Geraha GKPB Kadipaten, lantai 1. Sedangkan di lantai 2 ada ruang yang dipakai sebagai kebaktian anak atau Star Kids yang diadakan pada jam yang sama. Ajak anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Memberi persembahan adalah salah satu disiplin rohani yang dapat membuat kerohanian kita bertumbuh dalam Kristus. Oleh karena itu, berikanlah persembahanmu yang terbaik dengan penuh sukacita, baik melalui kotak persembahan yang tersedia maupun melalui nomor rekening yang tertera di layar. Berikut ini adalah tayangan kegiatan sepekan. Marilah kita maju bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah kepada Tuhan. Dan alamilah hidup yang mengalami Tuhan, hidup berbuah.
Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang merasa sulit percaya ketika hidup sedang berjalan sesuai dengan harapannya. Ketika doa dijawab dengan cepat, ketika kesehatan baik, ketika pekerjaan berjalan dengan lancar, ketika keluarga hidup di dalam damai, kita dengan mudah berkata, Tuhan itu baik. Namun persoalannya bukanlah apakah kita dapat percaya ketika semuanya berjalan dengan baik, tetapi bagaimana ketika doa-doa yang kita naikkan belum dijawab? Bagaimana ketika pergumulan kita justru semakin berat? Bagaimana ketika keadaan terlihat semakin buruk? Padahal kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada saat-saat seperti itulah iman kita sedang diuji. Sebab iman yang sejati tidak diukur dari seberapa sering kita menerima apa yang kita inginkan. Iman yang sejati justru terlihat ketika kita tetap mempercayai Allah, sekalipun kita belum memahami apa yang Dia sedang kerjakan. Itulah iman yang sejati. Kita tetap mempercayai Allah sekalipun kita belum memahami apa yang Dia kerjakan di dalam hidup kita. Seringkali kita tidak kehilangan iman karena Allah berhenti bekerja, tetapi Tuhan atau kita seringkali berhenti percaya karena apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, itu Tuhan belum menjawab. Namun Tuhan lebih dahulu mengajak kita untuk mengenal pribadi siapa Allah itu sendiri. Disinilah pergumulan yang dialami oleh Nabi Habakuk. Ya, ada yang kenal Nabi Habakuk? Yang pastinya bukan camat Majalengka, ya, bukan bupati Majalengka, Nabi Habakuk, ya. Habakuk, saudara, hidup pada masa ketika Yehuda dipenuhi dengan ketidakadilan, dipenuhi dengan kekerasan dan penyembahan berhala. Ia melihat orang fasik seolah-olah menang, sementara orang benar justru mengalami penderitaan. Lalu ia datang kepada Tuhan dengan satu pertanyaan yang sangat jujur di dalam hidupnya. Dia berkata, Tuhan, mengapa engkau diam? Mengapa engkau membiarkan semuanya ini terjadi di dalam hidup bangsaku? Pertanyaan Habakuk bukanlah pertanyaan seorang yang tidak percaya. Sebaliknya, itu adalah pergumulan seorang yang percaya tetapi belum melihat jalan Tuhan. Namun menariknya ibu bapak, Allah tidak menegur Habakuk karena pertanyaan yang diajukan, tetapi Allah sama sekali memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Habakuk. Tuhan justru memberitahukan bahwa Ia akan memakai bangsa Kasdim, bangsa yang ganas dan beringasan, sebagai alat penghukuman atas Yehuda. Secara manusia, jawaban itu sulit diterima oleh Habakuk. Habakuk berharap Tuhan segera menghapus penderitaan, tetapi Tuhan justru berbicara tentang sesuatu yang tampaknya akan menambah penderitaan. Disinilah Habakuk belajar bahwa percaya kepada Allah berarti mempercayai bukan hanya kuasanya, tetapi hikmatnya, bukan hanya hasil pekerjaannya, tetapi juga proses yang Tuhan izinkan terjadi. Bukan hanya tangannya yang memberi, tetapi juga tangannya yang membentuk. Ibu bapak, bukankah seringkali kita pun seperti Habakuk? Kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, namun kita bergumul ketika cara Tuhan berbeda dengan apa yang kita harapkan. Saya ulangi, kita seringkali bergumul
ketika Tuhan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita mudah berkata, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi jauh lebih sulit kita berkata, Tuhan, biarkanlah kehendak-Mu yang jadi. Padahal iman yang dewasa bukanlah iman yang mengerti segala sesuatu. Iman yang dewasa adalah iman yang tetap bersandar kepada Allah, sekalipun tidak memahami segala sesuatu. Sebab kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi kita hidup berdasarkan pribadi yang dapat kita percaya. Itu adalah iman. Itulah sebabnya melalui Habakuk pasal 1 ayatnya yang kelima dan keenam, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa wujud dari iman yang sehat bukanlah kemampuan menjelaskan semua pekerjaan Allah, melainkan kesediaan untuk berserah kepada kedaulatan Allah. Itu adalah iman. Mari kita baca ayat-ayat yang saya sebutkan tersebut di dalam Habakuk pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima dan keenam. Sebelum ini, oke, mari kita baca ayat-ayat yang terlihat di layar kita. Laki-laki membaca di ayatnya yang ganjil, nanti perempuan dan ibu-ibu membaca di ayatnya yang genap. Laki-laki ayatnya kelima, 1, 2, 3. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terheran-heranlah dan tercenganglah, sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. 1, 2, 3. Ya, perhatikan kalimat Allah. Aku akan membangkitkan orang Kasdim. Ya. Nah, pertanyaannya ibu bapak, seperti apakah wujud iman yang sehat itu? Wujud iman yang sehat adalah yang pertama, berserah kepada sudut pandang Allah. Mari kita baca ulang di dalam Habakuk pasal 1 ayat kelima dikatakan, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Lihat baik-baik. Allah berkata, lihatlah dan perhatikanlah. Terheran-heranlah dan tercenganglah. Sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Perhatikan bagaimana Allah menjawab pergumulan Habakuk. Sebelum Allah menjelaskan apa yang akan ia lakukan, Allah terlebih dahulu berkata, lihatlah dan perhatikanlah. Ada dua jenis kata di sini yang Allah pakai. Lihatlah dan perhatikanlah. Mengapa Allah menggunakan dua frasa itu? Karena seringkali persoalan terbesar manusia bukan hanya tentang apa yang sedang terjadi, tetapi tentang bagaimana manusia melihat apa yang sedang terjadi. Allah sedang mengubah cara pandang Habakuk. Habakuk melihat keadaan dari bawah. Ia melihat kekacauan. Ia melihat ketidakadilan. Ia melihat orang fasik semakin kuat. Ia melihat seolah-olah Allah tidak bertindak. Tetapi Allah mengajak Habakuk untuk melihat dari perspektif yang jauh lebih tinggi. Sebab manusia melihat peristiwa, tetapi Allah melihat seluruh sejarah. Manusia melihat satu halaman di dalam hidupnya, tetapi Allah melihat seluruh kitab yang Dia tulis untuk manusia.
Manusia melihat benang-benang kusut di dalam hidupnya, tetapi Allah melihat pola yang indah yang Ia tenun di dalam hidup kita. Masalah terbesar seringkali bukan karena Allah berhenti bekerja, Ibu Bapak, melainkan karena cara pandang kita terlalu sempit untuk mengenali jejak karya Allah. Sebab karya Allah seringkali melampaui apa yang dapat ditangkap oleh mata dan dipahami oleh akal budi kita. Disitulah persoalannya. Ibu Bapak, bukankah seringkali kita juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Habakuk? Kita berdoa agar Tuhan membuka jalan, namun Tuhan justru membawa kita melalui jalan yang berbeda. Kita minta Tuhan untuk mengangkat beban kita, namun Tuhan justru memberikan kekuatan untuk kita bisa memikul beban tersebut. Kita meminta Tuhan mengubah keadaan, namun Tuhan terlebih dahulu mengubah hati kita. Mengapa? Karena terkadang tujuan terbesar Allah bukan hanya mengubah situasi kita. Tujuan terbesar Allah adalah membentuk karakter saya dan Ibu Bapak. Kita sering bertanya kepada Tuhan dengan pertanyaan, Tuhan, kapan masalah ini selesai? Kenapa masalah ini terlalu berat? Kenapa masalah ini satu datang dan belum selesai, muncul lagi yang satu? Kenapa masalahku tidak berhenti? Kenapa Tuhan mengizinkan setiap persoalan ini terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi di dalam keluargaku? Tetapi Tuhan sering membawa kita kepada pertanyaan yang jauh lebih dalam. Melalui masalah ini, menjadi seperti apakah engkau di hadapanku? Itu yang Tuhan inginkan. Menjadi seperti apakah kita di hadapan Tuhan? Itu yang jauh lebih penting di hadapan Tuhan. Sebab Allah tidak hanya tertarik kepada kenyamanan kita, Allah sedang membentuk kekudusan dan karakter kita. Kita ingin Allah mengubah keadaan agar beban kita menjadi lebih ringan, tetapi acap kali Allah justru memakai keadaan untuk mengubah kita, karena baginya karakter lebih berharga daripada kenyamanan. Karakter kita lebih penting dibanding kenyamanan kita. Ibu Bapak, hal ini terlihat sangat jelas dari kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, ia difitnah oleh istri Potifar. Ia dijebloskan ke dalam penjara. Jika kita hanya melihat dari perspektif manusia, kisah itu tampak seperti rangkaian kegagalan demi kegagalan. Yusuf bisa melihat mimpi dan bisa mengartikan mimpi. Tiba-tiba dijual oleh saudara-saudaranya. Difitnah oleh istri Potifar. Dijebloskan ke dalam penjara. Seorang pemuda yang menerima mimpi besar dari Allah justru harus melewati sumur, harus melewati perbudakan, harus melewati fitnah, dan dijebloskan ke dalam penjara. Tidak ada satupun takat hidupnya yang tampak masuk di akal. Itulah seorang Yusuf. Namun setelah bertahun-tahun yang akan datang, Yusuf berkata kepada saudaranya di dalam Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-20, dikatakan seperti demikian. Dikatakan, memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya untuk kebaikan. Ibu Bapak, perhatikan kalimat Yusuf. Ia tidak menyangkal kejahatan yang terjadi. Ia tidak berkata, tidak ada yang salah. Ia juga tidak berkata, yang kalian lakukan bukan sebuah kesalahan. Tidak.
Yusuf tidak bilang begitu. Ia mengakui bahwa mereka telah berbuat jahat. Namun pada saat yang sama ia melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Di balik rencana manusia yang jahat, ada tangan Allah yang tidak berhenti bekerja. Manusia melihat sumur, Allah melihat istana. Manusia melihat penjara, Allah melihat penyelamatan dan pembebasan sebuah bangsa. Manusia melihat penderitaan, Allah melihat penggenapan janjinya. Itulah perbedaan antara sudut pandang manusia dan sudut pandang Allah. Allah meminta Habakuk melihat jauh lebih tinggi dibanding sudut pandangnya sendiri. Iman yang sehat bukanlah berarti kita selalu memahami jalan Tuhan. Iman yang sehat adalah keberanian untuk tetap mempercayai bahwa jalan Tuhan selalu benar, sekalipun akal kita belum sanggup memahaminya. Ibu bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, Habakuk akhirnya belajar sebuah pelajaran yang sangat-sangat penting. Allah tidak menjelaskan seluruh rincian dari setiap rencananya. Allah lebih dahulu memperkenalkan siapa pribadi Allah itu sendiri. Dan seringkali itu sudah cukup bagi Habakuk. Sebab dasar iman adalah bukan kemampuan kita untuk memahami segala sesuatu yang terjadi. Dasar iman adalah pada karakter Allah yang tidak pernah berubah. Itulah dasar iman kita. Dasar iman kita, saya ulangi, adalah pada karakter Allah yang tidak pernah berubah. Allah tetap baik ketika hidup kita terasa baik. Allah tetap baik ketika hidup kita terasa berat. Allah tetap setia ketika doa dijawab. Allah juga tetap setia ketika kita masih menunggu jawaban dari setiap doa-doa yang kita naikkan. Karena itu, pertanyaan utama dalam iman adalah, apakah saya memahami semua yang Tuhan lakukan? Melainkan pertanyaan adalah, apakah saya sungguh percaya kepada pribadi yang sedang melakukan semuanya? Ketika sudut pandang kita berhenti berpusat kepada keadaan dan mulai berpusat kepada Allah, iman kita tidak lagi dikendalikan oleh apa yang terlihat, tetapi oleh siapa itu Tuhan. Dikendalikan oleh siapa itu Tuhan. Seorang pribadi yang tidak pernah berubah, seorang pribadi yang selalu menepati janjinya, seorang pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Ibu bapak, kita hidup di zaman yang ingin segala sesuatu dapat dijelaskan. Manusia ingin mengetahui masa depan, ingin memahami semua alasan yang terjadi di dalam hidup kita, ingin mengendalikan segala sesuatu. Namun iman mengajarkan sebuah kerendahan hati rohani. Ada hal-hal yang tidak kita mengerti, tetapi dapat kita percayai. Saya ulangi, ada hal-hal yang tidak kita mengerti di dalam hidup ini, namun dapat kita percaya. Karena Allah tidak pernah kehilangan kendali di dalam hidup kita, tetapi kita mengenal Allah yang memegang hidup kita. Ibu bapak, berserah kepada sudut pandang Allah berarti menyerahkan keterbatasan pikiran kita kepada hikmat Allah yang tidak terbatas. Sebab ketika manusia belajar melihat dengan mata iman, ia akan menemukan bahwa di balik setiap musim kehidupan kita, tangan Tuhan tetap bekerja. Dan ketika kita belajar mempercayai sudut pandang Allah,
kita juga harus belajar menerima satu pembelajaran yang sulit, yaitu Allah bukan hanya melihat berbeda dari sudut pandang yang kita lihat, tetapi Ia juga sering bekerja dengan cara yang sama sekali melampaui dugaan kita. Karena itu, mari kita melihat kebenaran yang kedua. Wujud dari iman yang sehat adalah berserah kepada cara kerja Allah. Saya ulangi, wujud dari iman yang sehat adalah berserah kepada cara kerja Allah. Mari kita kembali memperhatikan firman Tuhan di dalam Habakuk pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima, dikatakan seperti demikian. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terheran-heranlah dan tercenganglah, sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Perhatikan apa yang dikatakan Allah. Saya ulangi. Sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu. Ibu bapak, perhatikan baik-baik kalimat yang diucapkan Allah yang saya sudah ucapkan 2 kali tadi. Allah tidak berkata, aku akan melakukan sesuatu yang mudah engkau pahami. Allah juga tidak berkata, aku akan melakukan yang sesuai dengan harapanmu. Sebaliknya Allah berkata, aku akan melakukan sesuatu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Dengan kata lain, sejak semula Allah telah menyatakan bahwa caranya bekerja seringkali berada di luar jangkauan logika manusia. Disinilah iman benar-benar diuji. Selama cara Tuhan masih sesuai dengan rencana kita. Saya ulangi. Selama cara Tuhan masih sesuai dengan rencana kita, mempercayainya sangatlah mudah. Tetapi bagaimana jika Tuhan bekerja melalui jalan yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan? Bagaimana jika jawaban doa yang datang dalam bentuk yang berbeda dari harapan kita? Bagaimana jika pertolongan Tuhan hadir melalui proses yang panjang, air mata, bahkan penantian yang panjang? Mampukah kita berkata, Tuhan, aku tetap percaya kepadamu? Mampukah kita berkata, Tuhan, aku tetap percaya kepadamu jika masalah kita datang bertubi-tubi? Mampukah kita berkata, Tuhan, aku mau tetap mengikutimu jika masalah kita tidak diselesaikan? Dan mampukah kita berkata, Tuhan, aku tetap mau percaya jika setiap doa-doa kita belum Tuhan jawab? Ibu bapak, kita acap kali ingin Tuhan bekerja menurut jadwal kita. Kita membuat doa, menaikkan doa-doa kita. Di dalam pikiran sendiri kita bilang, Tuhan, sebaiknya Tuhan jawab seperti ini ya. Seperti ini ya, kalau bisa seperti ini. Saya percaya itu bukan jemaat MDC Kadipaten. Itu orang di luar sana, ya. Dia menaikkan setiap doa-doanya, dan di dalam pikirannya sendiri dia rancang, Tuhan kalau bisa engkau jawabnya seperti ini ya. Ini list-listnya ya. Ini Tuhan engkau jawab persis seperti ini. Itu bukan jemaat MDC Kadipaten. Itu orang di luar sana yang kebetulan pagi hari ini duduk di dalam kursi-kursi yang ada di gereja kita. Ibu bapak ya. Kita ingin jawaban yang cepat. Kita menginginkan jalan yang lurus. Kita berharap kemenangan tanpa pergumulan. Namun Allah lebih tertarik membentuk iman kita daripada sekedar mempersingkat perjalanan kita. Sebab jalan yang mudah belum tentu menghasilkan hati yang dewasa. Sebaliknya, jalan yang sukar
acap kali menjadi tempat terbaik bagi Allah untuk membentuk karakter seseorang. Bukankah demikian caranya Allah bekerja sepanjang secara? Ketika Israel terjepit di Laut Tebarau dan tentara Mesir mengejar mereka dari belakang, secara manusia tidak ada jalan keluar. Namun justru ketika jalan itu tertutup, Allah membelah laut. Ketika Gideon menghadapi pasukan Midian, Allah justru mengurangi tentaranya Gideon. Mengapa? Satu pembelajaran yang penting, supaya kemenangan itu jelas berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Ketika Lazarus sakit, Yesus tidak segera datang. Ia bahkan menunggu hingga Lazarus mati. Mengapa? Karena Kristus hendak menyatakan kemuliaan Allah dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Demikian pula salib Kristus. Bagi dunia, salib adalah kegagalan terbesar. Salib adalah kutuk. Namun salib menjadi jalan menuju kemenangan terbesar yang Allah siapkan bagi manusia. Apa yang tampak sebagai akhir ternyata adalah permulaan. Apa yang tampak sebagai kehinaan ternyata menjadi kemuliaan. Dan apa yang tampak sebagai kematian justru di sanalah melahirkan kehidupan. Seringkali kita memakai jalan yang tidak mengerti untuk kita dibawa kepada tujuan Allah yang tidak pernah dapat kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Saya ulangi, Allah seringkali memakai jalan yang tidak kita mengerti untuk membawa kita kepada tujuan yang tidak pernah dapat kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Ibu bapak, seringkali kita berdoa, Tuhan, ubahlah situasiku. Tetapi Tuhan berkata, aku sedang mengubah melalui situasi itu. Kita meminta agar badai segera berhenti, namun Tuhan terkadang memilih menenangkan hati kita sebelum Dia menenangkan badai di dalam kehidupan kita. Kita meminta jalan yang mudah, namun Tuhan sedang membentuk langkah yang teguh di dalam kehidupan kita. Sebab tujuan Allah bukan hanya membawa kita keluar dari persoalan. Tujuan Allah adalah membawa kita untuk hidup semakin dekat dan serupa dengan Kristus. Itulah tujuan Allah. Di sini letaknya perbedaan antara iman yang dangkal dan iman yang dewasa. Kalau iman yang dangkal, percaya kepada Allah atau percaya kepada Tuhan selama semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Itu iman yang dangkal. Kita percaya kepada Allah kalau apa yang dikerjakan oleh Allah sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Tetapi iman yang dewasa adalah tetap percaya sekalipun jalan Tuhan tidak dapat kita pahami. Itu iman yang dewasa. Kita tetap mempercayai Tuhan. Kita tetap mempercayai kepada pribadi Allah. Sekalipun di dalam menjalani kehidupan ini banyak hal yang kita tidak pahami. Ibu bapak, iman bukanlah menuntut agar Allah menjelaskan seluruh rencananya. Iman adalah kesediaan untuk tetap melangkah ketika Allah baru menunjukkan satu langkah di dalam hidup kita. Itu adalah iman. Betapa sering kita baru memahami pekerjaan Allah
setelah perjalanan itu kita dapat lalui. Pada saat kita mengalaminya, kita hanya memperhatikan air mata kita. Kita hanya melihat pintu yang tertutup. Kita hanya melihat dari setiap doa-doa kita yang tidak dijawab. Namun ketika kita menoleh ke belakang, barulah kita menyadari bahwa tidak ada satupun langkah hidup kita yang berada di luar pemeliharaan Allah. Tangan yang dahulu yang tampak diam, ternyata tangan itu masih bekerja di dalam hidup kita. Kasih yang dahulu terasa tersembunyi masih memelihara kita. Dan anugerah yang dahulu tidak kita sadari, ternyata tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya ke-28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan tidak berkata bahwa segala sesuatu itu baik. Penderitaan tetap menyakitkan. Kehilangan tetap membuat hati kita berduka. Bahkan penolakan tetap melukai. Namun Allah sanggup bekerja melalui semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Ibu bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, karena itu ketika kita tidak mengerti apa yang Allah sedang kerjakan, janganlah segera tergesa-gesa menyimpulkan bahwa Allah telah meninggalkan kita. Di manakah Allah? Kenapa Allah berdiam diri? Kenapa setiap kali saya berdoa, kenapa lama sekali jawabnya? Kenapa di saat saya mengalami situasi yang tidak mengenakan, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan berdiam diri? Jangan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa Allah telah meninggalkan kita. Bisa jadi justru pada saat kita tidak melihat apa-apa, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar di dalam hidup kita. Saya ulangi. Bisa jadi ketika kita tidak bisa melihat apa-apa, justru di sana Allah sedang bekerja lebih jauh. Bahkan Allah sedang bekerja jauh lebih besar dibanding apa yang kita pikirkan. Sebab ibu bapak, tangan Allah paling sering bekerja di balik layar, bukan di atas panggung. Dan ketika waktunya tiba, kita akan menyadari bahwa tidak ada satu air mata pun yang sia-sia di hadapannya. Berserah kepada cara kerja Allah berarti melepaskan keinginan untuk mengendalikan setiap proses di dalam hidup kita, lalu dengan tenang mempercayai perjalanan hidup kita kepada Tuhan yang tidak pernah keliru, yang tidak pernah lalai dalam menuntun setiap perjalanan hidup kita. Sebab jalannya mungkin tidak selalu mudah, tetapi jalan Tuhan selalu benar. Tidak selalu cepat, tetapi selalu tepat. Dan tidak selalu dapat kita pahami, tetapi selalu membawa kita kepada kemuliaan Kristus. Apabila kita telah belajar mempercayai sudut pandang Allah dan cara kerja Allah, maka kita harus melangkah kepada kebenaran yang ketiga. Sebaliknya dari cara Allah pakai, selalu ada tujuan ilahi yang sempurna. Itulah sebabnya wujud dari iman yang sehat yang ketiga adalah berserah kepada tujuan Allah. Saya ulangi, yang ketiga, wujud dari iman yang sehat adalah berserah kepada tujuan Allah. Mari kita baca kembali firman Tuhan di dalam Habakuk pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8 ke-6 dikatakan, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim
bangsa yang ganas dan berangasan itu yang menjelajahi seluruh penjuru bumi untuk menduduki pemukiman yang bukan milik mereka. Kemudian Habakuk menjawabnya di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan, bukankah engkau ada sejak dulu Tuhan Allahku yang Maha Kudus? Kami tidak akan mati Tuhan, karena telah kau tetapkan untuk menghukum. Ya gunung batu, telah kau tetapkan mereka untuk menghajar. Ibu bapak, disinilah pergumulan Habakuk mencapai puncaknya. Ia telah belajar bahwa Allah memiliki sudut pandang yang lebih tinggi dibanding sudut pandang kita. Ia juga mulai memahami bahwa Allah bekerja dengan cara yang tidak selalu dapat dimengerti oleh manusia. Namun kini muncul pertanyaan yang jauh lebih berat. Mengapa Allah memilih bangsa Kasdim? Mengapa atau bukankah mereka bangsa yang lebih kejam? Bukankah mereka lebih jahat dibanding bangsa Yehuda itu sendiri? Mengapa Allah memakai bangsa yang fasik untuk menghukum umatnya? Pertanyaan itu bukanlah pertanyaan yang sederhana, ibu bapak. Dan sampai hari ini pun banyak orang yang percaya bergumul dengan pertanyaan yang sama. Mengapa orang benar selalu mengalami penderitaan? Bukankah itu pertanyaan-pertanyaan yang sering kita ajukan? Mengapa orang yang setia justru mengalami ujian yang berat? Mengapa Tuhan mengizinkan jalan yang begitu sukar di dalam hidupku? Kenapa di saat saya mengalami ujian dan pergumulan yang begitu berat, kenapa Tuhan tidak segera menolong saya? Kenapa Tuhan tidak segera menjawab setiap doa-doa yang saya naikkan? Kenapa Tuhan lama sekali menjawab setiap doa yang saya naikkan? Di manakah Tuhan di saat pergumulan saya semakin berat? Ibu bapak, Habakuk tidak menerima semua jawaban yang diinginkan. Namun di tengah kebingungannya, ia berpegang pada satu kebenaran yang tidak berubah. Ia berkata, bukankah engkau ada sejak dulu Tuhan Allahku yang Maha Kudus? Perhatikan baik-baik. Habakuk tidak lagi memulai dari persoalannya yang dia hadapi. Ia memulai dari siapa itu Allah. Ia tidak berkata, Tuhan, aku mengerti setiap rencanamu. Ia berkata, Tuhan, aku mengenal karaktermu. Disitulah letak kedewasaan iman. Iman yang dewasa tidak bertumpu pada lengkapnya jawaban. Iman yang dewasa bertumpu pada pribadi yang tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Habakuk tahu bahwa Allah itu kudus. Allah tidak mungkin berbuat salah. Allah tidak mungkin bertindak dengan tidak adil. Allah tidak mungkin kehilangan kendali atas sejarah dan rancangan yang Ia buat di dalam hidup kita. Kalau Allah memakai bangsa Kasdim, itu bukan karena Allah menyetujui setiap kejahatan yang terjadi. Allah tetap membenci dosa, namun di dalam kedaulatannya Ia sanggup memakai bahkan tindakan manusia yang paling jahat sekalipun untuk menggenapkan tujuan Allah yang benar. Inilah salah satu ajaran Alkitab yang paling dalam sekaligus paling menghibur kita. Kenapa? Allah tidak pernah menjadi pencipta dari setiap kejahatan yang terjadi. Saya ulangi. Allah tidak pernah menjadi pencipta dari setiap kejahatan yang terjadi. Namun tidak ada satupun kejahatan yang mampu menggagalkan rencana Allah.
Tidak ada yang berkata amin. Saya ulangi, tidak ada satupun kejahatan yang mampu menggagalkan rencana Allah. Kurang kompak. Tidak ada satupun kejahatan yang dapat menggagalkan rencana Allah. Ya, tidak satupun kegagalan atau kejahatan yang bisa mengubah rencana Allah. Bahkan apa yang dimaksudkan manusia untuk dapat mencelakakan, dapat dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan menurut kehendak Allah. Bukankah hal itu mencapai puncaknya di atas kayu salib, Ibu Bapak? Salib adalah bukti bahwa manusia bisa melakukan dosa yang paling besar sekalipun. Anak Allah yang tidak berdosa dihina, dia ditolak, dicaci maki, disiksa, bahkan sampai dia tergantung di atas kayu salib. Namun justru melalui peristiwa yang paling gelap di dalam sejarah tersebut, Allah mengerjakan keselamatan yang paling mulia. Iblis mengira dia menang. Bahkan para imam agama mengira mereka telah membungkam Yesus. Murid-murid mengira semua telah berakhir. Tetapi pada hari yang ketiga, kubur itu kosong. Kristus bangkit. Kematian dikalahkan. Dosa dipatahkan. Keselamatan dibukakan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Jika Allah sanggup mengubah salib menjadi jalan keselamatan, maka tidak ada satupun peristiwa di dalam hidup orang percaya yang berada di luar kuasanya untuk dipakai bagi tujuan yang mulia. Saya ulangi, tidak ada kuasa yang dipakai bagi tujuan Allah yang mulia di dalam kehidupan kita. Ibu Bapak, acap kali kita menilai hidup hanya dari apa yang sedang kita alami saat ini. Kita sedang menilai Allah dari apa yang sedang kita kerjakan, dari apa yang sedang kita alami. Padahal Allah sedang menulis sebuah kisah yang jauh lebih besar daripada satu bab di dalam kehidupan kita. Kita hanya melihat hari ini, Allah melihat kekekalan. Kita hanya melihat air mata, Allah melihat tujuan. Karena itu Ibu Bapak, jangan menilai kesetiaan Allah hanya dari keadaan yang sedang kita alami. Nilailah keadaan yang sedang kita alami saat ini melalui kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Sebab tujuan terbesar Allah bukanlah sekedar membuat hidup kita terasa nyaman. Tujuan terbesar Allah adalah membentuk kita semakin serupa dengan gambaran Kristus dan memuliakan namanya. Itu makanya di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang 29 dikatakan bahwa mereka yang dipanggil oleh Allah telah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Tujuan akhir bukan sekedar keberhasilan. Tujuan akhir bukan sekedar kekayaan. Tujuan akhir bukan sekedar keberhasilan. Tetapi iman yang menjadi semakin serupa dengan Kristus. Allah lebih peduli kepada kekudusan kita daripada kenyamanan kita. Ibu Bapak, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang bertanya, Tuhan, mengapa jalan hidupku seperti ini? Mengapa pergumulan datang silih berganti? Mungkin hari ini saudara belum menemukan jawabannya. Namun Habakuk mengajarkan kepada kita bahwa ada saatnya iman berkata, Tuhan, sekalipun aku belum mengerti tujuanmu, aku tetap mempercayai hatimu. Bisakah kita berkata seperti itu? Ada banyak hal di dalam hidup kita yang kita tidak tahu jalannya.
ada banyak pergumulan yang kita alami, yang kita tidak tahu bagaimana mengatasinya. Kita cerita sana sini, belum menemukan jawabannya. Kita berdoa pun, belum tentu Tuhan jawab. Bisakah kita berkata, Tuhan, sekalipun aku belum mengerti tujuanmu, namun aku tetap mau percaya kepada setiap janji-janjimu. Ibu Bapak, sebab Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi tanpa tujuan. Tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada doa yang diabaikan. Tidak ada penderitaan yang terlewat dari perhatiannya. Dan tidak ada satupun museum kehidupan yang gagal dipakainya untuk membentuk anak-anaknya. Berserah kepada tujuan Allah berarti mempercayai bahwa setiap langkah yang Tuhan izinkan, sekalipun penuh misteri, sedang diarahkan kepada tujuan yang baik, yang kudus dan kekal. Sebab Allah tidak pernah sekedar membawa kita melewati setiap proses. Ia sedang membawa kita untuk semakin dekat kepada Kristus, untuk hidup kita lebih menyerupai Kristus, sampai pada akhirnya seluruh hidup kita memuliakan Dia. Ibu Bapak, pada akhirnya kitab Habakuk mengajarkan bahwa iman yang sehat bukanlah iman yang selalu mengerti, melainkan iman yang tetap percaya. Ketika kita bersandar kepada sudut pandang Allah, kita belajar melihat melalui mata iman, bukan hanya mata jasmani kita. Ketika kita berserah kepada cara kerja Allah, kita belajar menerima bahwa hikmat Allah jauh melampaui pemahaman kita. Dan ketika kita berserah kepada tujuan Allah, kita percaya bahwa tidak ada satu peristiwa pun di dalam hidup kita yang berada di luar kedaulatan Allah. Mungkin hari ini pergumulan kita belum selesai. Mungkin hari ini ada doa-doa yang kita naikkan belum dijawab. Tapi percayalah, ada maksud Tuhan di balik semua itu. Saya panggil untuk pelayan mimbar naik ke atas mimbar. Karena pada dasarnya Ibu Bapak, ada banyak pergumulan kita yang kita tidak tahu kapan ujungnya. Masalah datang silih berganti. Belum selesai satu, muncul satu lagi. Tetapi percayalah, di balik semua itu ada rencana Allah. Kalau Tuhan mengizinkan bangsa Kasdim menghukum bangsa Yehuda, kalau Tuhan mengizinkan setiap persoalan terjadi di dalam hidup kita, itu bukan tanda bahwa Tuhan tidak menyayangi kita. Tuhan sedang membentuk karakter kita supaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Mari kita nyanyikan satu pujian, Kau bukakan jalan di lautan. Mata air
Saya mengajak ibu bapak untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kita nyanyikan dari awal. Jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Berserah. Kota Tuhan baik bagiku. Kota Tuhan baik bagiku. Engkau baik di dalam hidup kami, Tuhan. Ada banyak perkara yang terjadi di dalam hidup kami. Secara manusia kami capek, kami lelah. Ada banyak hal di dalam hidup kami yang kami sendiri tidak menemukan jawabannya. Ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup kami yang seolah persoalan tersebut tidak menemukan jalan keluar. Tetapi di pagi hari ini kami ingin berkata di hadapan Tuhan, sekalipun persoalan kami tidak mengerti jalan keluarnya, tetapi kami tetap mau percaya kepada pribadi yang tidak pernah berubah, kepada pribadi yang setia menempati setiap janji-janjinya, kepada pribadi yang tidak hanya mendengar doa kami, tetapi kami percaya kepada pribadi yang selalu menjawab setiap doa-doa kami tepat pada waktunya. Kami tahu Tuhan, di dalam menjalani perjalanan hidup kami ada berbagai persoalan yang acap kali terjadi, yang membuat kami bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan lama sekali menjawab doaku? Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Kenapa anakku belum sembuh sampai saat ini? Kenapa bisnisku mandek? Di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Masihkah Tuhan mengasihiku? Ibu Bapak, saya mau berkata pada pagi hari ini, jangankan doa-doa kita, dosa-dosa kita pun Tuhan mau mati bagi kita. Setiap dosa dan pelanggaran kita
Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Masakan setiap doa-doa kita Tuhan tidak dengar? Masakan setiap doa-doa kita Tuhan tidak jawab? Karena kita bukan menyembah Allah yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita, yang tangannya tidak kurang panjang untuk mengangkat setiap beban dan pergumulan kita. Kepada Allah itulah yang kita sembah pada pagi hari ini. Saya tidak tahu seberapa berat beban pergumulan yang dialami ibu bapak, tapi saya mau pastikan Allah tidak tinggal diam. Allah mengasihi ibu bapak. Tuhan izinkan itu terjadi. Itu tanda bukan Tuhan tidak sayang ibu bapak. Apapun yang terjadi di dalam hidup ibu bapak, Tuhan izinkan itu terjadi. Itu bukan tanda penghukuman, itu bukan tanda ibu bapak melakukan dosa, tetapi itu Tuhan izinkan terjadi supaya karakter ibu bapak dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan tetap mendengar setiap doa-doa kita. Tetapi izinkan Tuhan untuk membentuk hati kita terlebih dahulu. Izinkan Tuhan untuk membentuk hati kita terlebih dahulu sebelum Dia menjawab setiap doa-doa kita. Karena Tuhan ingin kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan ingin kita menjadi garam dan terang. Tuhan ingin kita menjadi surat yang terbuka bagi orang-orang yang belum melihat. Kita nyanyikan lagunya kembali di dalam refnya. Kami, dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap mau percaya kepada Tuhan dan izinkan kami untuk berkata, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk ibu bapak.